Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya ingin membicarakan mengenai jaminan perorangan. Sebelumnya mari kita buka kuliah kita ini dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun yang akan saya uraikan di dalam jaminan perorangan ini, dasar hukum jaminan perorangan, pengertian jaminan perorangan, bentuk perjanjian penanggungan, sumber-sumber penanggungan, luasnya penanggungan, hak-hak penanggung terhadap kreditor, hak-hak penanggung terhadap debitor, janji-janji dalam perjanjian penanggungan, dan perkembangan perjanjian penanggungan. Dasar hukum. Jaminan perorangan diatur dalam buku 3 KUH Perdata bab 17 pasal 1820 sampai dengan pasal 1850 di bawah judul penanggungan hutang atau berhutang. Pengertian jaminan perorangan penanggungan hutang atau berhutang. Penanggungan menurut pasal 1820 KUH Perdata adalah suatu perjanjian dengan mana seorang pihak ketiga guna kepentingan si berpiutang mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan si berhutang manakala orang itu sendiri tidak memenuhinya. Kita lihat di sini ada perjanjian di mana pihak ketiga mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan si berhutang. Jadi di sini objeknya bukan benda, tapi objeknya adalah kesanggupan seseorang untuk berprestasi manakala debitor sendiri tidak dapat melaksanakan prestasinya. Bentuk perjanjian penanggungan. Perjanjian penanggungan berbentuk bebas, jadi form free, tidak terikat pada bentuk tertentu. Akan tetapi untuk kepentingan pembuktian dapat juga dituangkan dalam bentuk tertulis, bisa diambil dalam bentuk akta notaris atau perjanjian standar yang dibuat oleh pihak bank. Sumber-sumber penanggungan. Sumber-sumber penanggungan ada 3. Pertama, perjanjian. Memang penanggungan itu diperjanjikan sendiri oleh kreditor dan pihak ketiga yang ingin mengikatkan diri sebagai penanggung. 2, karena penetapan undang-undang. Penetapan undang-undang misalnya kalau ada seorang wali yang akan menjalankan perwaliannya, maka dia harus memberikan jaminan, memberikan jaminan untuk pengurusan harta benda anak yang di bawah perwaliannya. Salah satu jaminannya adalah dengan penanggungan. Atau yang ketiga dengan putusan hakim. Luasnya penanggungan. Penanggung itu bisa menanggung seluruh perutangan pokok. Kalau tidak ada jaminan lain kecuali hanya penanggungan, maka penanggung akan menanggung seluruh perutangan pokok. 2. Menanggung sebagian dari perutangan pokok kalau masih ada jaminan yang lain di samping penanggungan utang tersebut. Yang ketiga, ada satu asas yang mengatakan bahwa seorang penanggung tidak dapat mengikatkan diri melebihi perikatan pokok atau dengan syarat yang lebih berat dari perikatan pokoknya. Hak-hak penanggung. Hak-hak penanggung itu bisa kita bedakan menjadi beberapa hak. Pertama, hak untuk menuntut sita lelang terlebih dahulu, forex van uitwinning, pada pasal 1831. Kalau seorang penanggung dituntut untuk melakukan prestasi, maka dia mempunyai hak untuk menuntut agar harta benda si debitor disita terlebih dahulu. Kalau disita lelang terlebih dahulu untuk memenuhi perutangannya. Kalau ini tidak cukup, barulah si penanggung hutang itu akan memberikan prestasinya seperti itu. Oleh karena itu kita lihat bahwa prestasi seorang penanggung itu sifatnya itu bukan bukan suatu hal yang pokok. Yang pokok adalah prestasi yang dilakukan oleh debitornya. Yang kedua, hak untuk membagi hutang atau forex transfer splitting itu pada pasal 1836 sampai 1837 KUH Perdata. Jadi kalau ada lebih dari seorang penanggung, maka penanggung itu boleh meminta supaya bagian-bagiannya itu dipisah lebih dulu sehingga seorang penanggung hanya bertanggung jawab untuk bagiannya. Kalau itu tidak dilakukan, maka terjadilah suatu perikatan tanggung renteng sehingga setiap penanggung akan bertanggung jawab terhadap
pemenuhan seluruh hutang tersebut. 3. Hak untuk mengajukan tangkisan. Hak untuk mengajukan tangkisan ini lahir dari perjanjian penanggungan karena sifatnya yang absurd. Yang keempat, hak untuk diberhentikan dari penanggungan karena terhalang melakukan subrogasi karena kesalahan atau perbuatan yang dilakukan oleh kreditor. Ini diatur dalam pasal 1848 KUH Perdata. Hak-hak penanggung terhadap debitur. Penanggung mempunyai hak terhadap debitur. Nah, ini adalah hak dari seorang penanggung yang telah melaksanakan kewajibannya. Jadi dia sudah melakukan prestasi. Ada dua haknya, yaitu hak regres yang diatur oleh pasal 1839 KUH Perdata. Hak regres artinya hak untuk menuntut kembali pembayaran yang telah dilakukannya kepada si debitor. Jadi dia menuntut kembali apa yang telah dibayarkannya. Kemudian hak subrogasi. Hak subrogasi diatur dalam pasal 1840 KUH Perdata. Penanggung yang telah membayar menggantikan demi hukum segala hak si kreditor terhadap si debitor. Janji-janji dalam penanggungan. Ada beberapa janji dalam perjanjian penanggungan. A. Janji untuk melepaskan haknya untuk menuntut penjualan harta benda debitor terlebih dahulu. Jadi ini janji untuk melepaskan forex winningnya, sehingga kalau dia diminta untuk berprestasi, dia tidak boleh meminta supaya harta benda debitur disita lelang terlebih dahulu, tapi dia harus langsung melaksanakan prestasinya. B. Janji agar penanggung melepaskan haknya untuk membagi-bagi utang. Jadi kalau ada beberapa penanggung, maka kalau tidak dibagi-bagi, berlakulah asas-asas dalam perikatan tanggung renteng. C. Janji agar penanggung melepaskan haknya untuk diberhentikan dari penanggungan jika perbuatan debitor atau kesalahan debitor mengakibatkan ia tidak dapat menggantikan hak-hak si kreditor. Perkembangan perjanjian penanggungan. Pada masa ini perjanjian penanggungan telah berkembang menjadi berbagai perjanjian. Pertama adalah perjanjian yang disebut jaminan kredit atau kredit garansi, yaitu satu penanggungan di mana seorang penanggung menanggung untuk memenuhi hutang debitur sebesar yang tercantum dalam perutangan pokoknya. 2. Jaminan bank atau bank garansi, yaitu jenis penanggungan di mana yang bertindak sebagai penanggung adalah bank. Contoh bank garansi ini ada antara lain adalah bank garansi dalam perjanjian pemborongan, misalnya jaminan penawaran atau jaminan pelaksanaan. 3. Jaminan pembangunan atau bank garansi. Jaminan pembangunan diberikan dalam bentuk adanya pemborong peserta yang sanggup menanggung penyelesaian kewajiban pembangunan jika si pemborong utama tidak dapat memenuhi prestasinya. Kemudian corporate guarantee, yaitu penanggungan di mana yang bertindak sebagai penanggung adalah koperasi. Kemudian jaminan saldo atau saldo garansi, bank menjamin saldo yang akan ditagih dari debitor oleh kreditor pada waktu penutupan rekeningnya. Demikianlah serba singkat uraian saya mengenai perjanjian penanggungan. Mudah-mudahan ini dapat membantu saudara belajar. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.